Oke, selamat petang teman-teman di dalam Tuhan. Sebelum persekutuan remaja pemuda ini kita mulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dulu suaranya agar tidak mengganggu persekutuan kita. Terima kasih. Kita buka dengan votum. Votum diambil dari Mazmur nomor 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian. Pujian nomor 56, Hai semua ciptaannya. Pujian nomor 56, Hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik hidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rendah jantung. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Ampunilah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan kami kembali, sehingga kami layak berkebaktian di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau sudah menjaga kami, memberi kami napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan remaja pemuda pada hari ini. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara, keluarga, dan teman-teman kami. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan sukacita dari-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan tuntun langkah mereka menjadi terang firman-Mu. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin hidup kami, menuntut setiap keputusan kami, dan menjadikan kami remaja dan pemuda yang setia, taat, serta setia melayani Engkau. Bapa, kuduskanlah persekutuan ini dari awal hingga akhir.
dan biarkanlah namamu yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan sebuah pujian lagi, pujian 354, Ku bersuka kerja untuk. Oh, silakan duduk. Pujian nomor 354, Ku bersukacita kerja untuknya. Ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam jantungku, ku bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. Bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkah ku turut berikannya dan bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. Ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua untuknya, ku bekerja untuknya. Serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12, dilanjutkan dengan Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita akan langsung membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Timotius pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan untuk orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Sama-sama lagi, 3, 2, 1. Tetapi Tuhan berfirman padaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. 3, 2, 1. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Pipit. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa bulan ini kembali kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam persekutuan remaja pemuda. Walaupun hari ini kelihatannya sangat sedikit yang hadir ya, mungkin karena masih Imlek ya. Jadi harusnya sih sesuai jadwal tuh Selasa yang lalu, ya Selasa minggu lalu. Tapi karena Imlek
mundur ke hari ini, ternyata kalau menurut saya harusnya kemarin dimajukan, jangan dimundur ya, karena orang masih Imlek. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi malam ini kita akan merenungkan sebuah tema ya yang sudah ditentukan dengan judul Dipilih Tuhan di Usia Muda. Ya, yang diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan juga ayat pendukungnya Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang sudah dinyatakan dalam hidup kami, khususnya menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur pada malam ini Tuhan kembali memimpin kami untuk berkumpul di rumah Tuhan dalam persekutuan remaja pemuda. Kami menyerahkan setiap diri kami yang sudah hadir, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk menyembah Tuhan khususnya dalam pendengaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan kiranya Allah Roh Kudus yang mengajar kami dan memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi tema kita hari ini dipilih Tuhan di usia muda. Ya, karena memang kita kan persekutuan remaja pemuda kebanyakan anak muda. Tapi puji Tuhan ya, banyak juga yang sudah dewasa yang hadir juga. Kalau enggak sangat sedikit ya hari ini. Nah, tadi yang sudah kita baca bersama 1 Timotius pasal 4 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, ini yang tadi juga sudah dibaca ya. Nah, pertama saya ingin juga memberitahukan ya, menyampaikan sedikit latar belakang tentang Timotius, karena tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah Timotius ya. Nah, latar belakang diri dia itu pertama kita lihat arti nama dia. Arti nama dia adalah yang menghormati atau yang memuliakan Allah. Itu namanya ya. Nah, gembala kita kan sering bilang ya, setiap nama di Alkitab itu ada artinya. Ini nama arti Timotius ya. Nah, kemudian ibu dia itu bernama Eunike ya. Kalau bahasa Inggrisnya Eunice. Nah, anak saya namanya Eunice. Nah, ini Eunike ya. Nah, Eunike ibunya ini adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan ayahnya tidak disebut namanya di Alkitab ya. Nah, dia juga mempunyai seorang nenek yang juga beriman kepada Allah ya. Nama neneknya Louis. Nah, sejak kecil Timothy ini sudah diajar kitab suci oleh ibu dan neneknya. Ya, makanya dia tumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan ya. Nah, bagaimana kisahnya dengan mengenal dengan Rasul Paulus itu terjadi di Listra. Listra ini tempat asal dari Timotius sendiri ya. Nah, kemudian dia bergabung dengan Rasul Paulus dalam perjalanan misi. Hingga kemudian dia dipercaya oleh Rasul Paulus untuk memimpin gereja di Efesus. Ini sedikit latar belakang tentang Timotius ya. Nah, sekarang latar belakang karakter dia ya. Karakter dia. Beberapa karakter dia yang khas lah, yang kelihatan ya. Itu di Timotius yang tadi kita baca ya, ayat tema hari ini, dia itu masih muda. Jadi tokoh yang kita pelajari ini masih muda. Ya, kenapa? Karena temanya juga ya dipilih di usia muda. Dipilih di sini dalam arti dipanggil ya untuk melayani. Nah, kemudian karakter dia berikutnya, dia setia dan dapat dipercaya. Jadi walaupun masih muda, dia tetap setia dan dapat dipercaya. Kemudian dia juga orangnya lembut hatinya. Ya, ini ada di 2 Timotius pasal 1 ayat 4 ya, kita tidak perlu buka dan baca ya untuk menghemat waktu. Kemudian si Timotius ini dia juga pernah sakit ya, mengalami kelemahan fisik. Di 1 Timotius pasal 5 ayat 25 dikatakan kelemahan yang dialami itu dalam hal pencernaan di situ ya. Pencernaan dan kelemahan tubuh yang lain ya. Nah, kemudian
Karakter dia berikutnya, dia kadang-kadang takut dan kurang percaya diri. Ya, di Timotius 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Namun nanti kalau kita pelajari tentang dia dari ayat ini, kita akan lihat walaupun begitu, ya karakter dia ya bukan sempurna kan? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi dia tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat tadi ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, pertama gimana bunyinya? Janganlah, siapa yang masih hafal ayat tadi? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ada kata larangan dulu ya, jangan. Nah, di sini saya akan memberikan 3 jangan yang dimaksud di sini ya. Pertama, jangan tunda, ya. Kemudian yang kedua, jangan minder. Yang ketiga, nanti jangan takut. Ya. Jadi kita lihat satu persatu ya. Jangan tunda. Kalau Tuhan mau pilih, mau panggil kita, jangan tunda, jangan bilang, oh nanti dulu lah, saya masih terlalu muda. Ya, saya sudah dewasa ya, lebih berumur, sudah tua. Ya, jadi mengapa orang bisa tunda? Biasanya itu karena apa? Mungkin biasa kita kalau dipanggil Tuhan yang disuruh melayani, bekerja untuk Tuhan, kita mungkin merasa kita belum layak, ya. Kemudian alasan lain mungkin kita masih ingin hidup nyaman. Oh, bilang, saya belum menikmati masa muda saya, masa sudah harus melayani menjadi hamba Tuhan? Belum mau. Tunggulah saya agak tua, ya. Atau mungkin punya pikiran, kalau melayani Tuhan tuh harus cukup umur, cukup punya posisi tertentu baru boleh melayani. Masih muda nggak boleh. Tunggu, tunda. Itu biasa aja ya, yang membuat seseorang tunda. Tetapi di sini, kemudian ada satu alasan mungkin juga malas. Mungkin dia pikir, wah kalau melayani itu banyak kerjaan ya. Harus itu ini, tiap hari banyak sekali pelayanan. Saya masih mau malas-malasan. Nah, tetapi di sini kita lihat Timotius walaupun dia masih muda, tetapi dipercaya Paulus untuk memimpin gereja dan mengajar kebenaran. Ya. Demikian juga Yeremia ya. Yeremia yang tadi ayat pendukung kita baca, dia juga dipanggil Tuhan pada saat dia masih muda. Ya, walaupun dia merasa tidak mampu dan takut menghadapi tugas yang besar. Jadi intinya, ya, jangan menunda karena apa? Tuhan tidak melihat usia waktu dia memanggil kita ya, memilih. Ya, tidak melihat kemampuan atau pengalaman. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah hati yang mau taat dan bersedia. Ini 2 kata kuncinya, taat dan bersedia dipakai. Ya. Kemudian yang kedua, jangan yang kedua. Jangan merasa rendah diri dan minder. Perhatikan baik-baik di sini ya. Rendah diri, bukan rendah hati. Ya, kalau rendah hati itu bagus. Kita semua harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Rendah diri itu minder. Ya. Jadi beda sekali ya antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu kita menyadari kita lemah, ya, rendah hati. Tapi kita percaya Tuhan bisa pakai kita. Kalau rendah diri, kita menyadari kita lemah, lalu kita stop, nggak mau lakukan. Itu rendah diri. Sama dengan minder ya, kurang lebih. Nah, apa yang membuat seseorang minder atau rendah diri? Biasanya itu pertama merasa nggak mampu, nggak bisa lakukan. Jadi dia minder ya. Kemudian mungkin juga dia merasa dia kurang rohani. Saya masih terlalu banyak dosa ya. Saya belum rohani, jadi masih minder lah mau melayani Tuhan. Terus yang membuat seseorang minder yang paling parah itu biasanya menganggap diri itu tidak sepintar atau sehebat orang lain. Membandingkan diri. Ini kita suka membandingkan diri. Saya dengan dia, aduh kayaknya dia lebih hebat, lebih cantik ya, lebih gagal, lebih pintar segalanya. Saya nggak bisa, malu. Jadi minder, nggak mau. Ya. Kemudian satu lagi, merasa belum layak untuk melayani. Jadi membuat seseorang minder. Nah, tetapi di sini ya Rasul Paulus menasihati Timotius, juga kita semua yang saat ini masih hidup. Dia tahu bahwa usia muda itu sering membuat
seseorang diremehkan oleh orang lain, bahkan oleh diri sendiri. Ya, oleh diri sendiri itu karena makanya diri sendiri menganggap diri sendiri gak layak, ya, lebih kurang dari orang lain, jadinya minder, jadinya rendah diri. Nah, tetapi Paulus di sini mengingatkan Timotius bahwa usia muda bukan suatu kelemahan untuk melayani Tuhan, ya, melainkan suatu kesempatan. Sebenarnya betul itu kesempatannya, karena waktu kita masih muda energi kita itu masih banyak. Daripada tunggu tua, sudah peot, sudah nggak ada tenaga, baru mau melayani, sudah banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Ya. Jadi masih muda, justru dipanggil Tuhan kita harus melayani, ya, harus buang, ya, rasa minder, rasa rendah hati. Tetapi sebaliknya mencari kesempatan yang besar untuk menjadi teladan. Nah, ini menjadi teladan, nanti kita dipanggil menjadi teladan, ya, di ayat ini nanti, ya. Sejak usia muda, ya, kita menjadi teladan. Yang ketiga, Yang ketiga, ya, jangan takut. Nah, ini sangat manusiawi, ya. Manusia itu selalu takut, ya, menghadapi hal-hal yang baru, ya, yang belum pernah. Biasanya kita takut, ya. Takut apa? Takut tidak mampu, takut apa? Takut gagal. Wah, melayani nanti tahu-tahu saya gagal tengah jalan, terus saya lari dari pelayanan. Terus kemudian takut dinilai orang. Waduh, ini yang paling parah nih. Kurang lebih lah dengan yang membandingkan diri. Nanti orang lihat pelayanan saya bagus atau enggak, ya. Biasanya orang seperti itu orang yang perfeksionis, ya. Selalu ingin, misalnya kalau orang nilai dia itu selalu harus orang puji, baru merasa berani, ya. Sebenarnya nggak perlu begitu, ya, nggak usah takut. Nanti kita lihat, ya, Tuhan memerintahkan kita jangan takut, ya, lewat Rasul Paulus itu supaya, karena apa, ya, dia tidak hanya memanggil, tetapi dia juga akan menyertai. Ya, kalau dia sudah panggil kita dalam usia muda pun dia pasti menyertai, ya, baik di dalam proses apapun. Kemudian dia menjaga di tengah tantangan dan memberi kekuatan. Nah, ini kan saya bilang masih pasti, ya, kalau kita masuk dalam satu hal baru, ya, pembelajaran baru, pekerjaan baru, itu pasti ada tantangan, ya, dan kelemahan, ya. Tetapi dia akan memberikan kita kekuatan di saat kita takut, saat kita lemah. Kemudian Tuhan tidak mengutus seseorang lalu dia meninggalkan. Nah, kemudian Tuhan berkata, ya, kita lihat dari Yeremia pasal 1 ayat 8, dia berkata kepada Yeremia, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kuncinya jangan takut itu karena dia menyertai kita. Ya. Kemudian bagian berikutnya itu di ayat tadi, ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebaliknya apa? Jadilah. Nah, ini panggilannya jadilah ada 5 nih. Tadi 3, yang jangan tuh ada 3, ya. Jangan apa tadi pertama? Masih ingat? Jangan tunda. Kemudian jangan minder. Jangan takut. Seharusnya saya ingin menjadikan 3T, tapi minder tuh nggak ada kata lain yang ada mulai dengan T, jadi tetap pakai minder, ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang jadilah itu ada 5 di ayat ini, ya. Jadilah apa? Teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, dalam perkataan, kenapa kita harus jadi teladan? Perkataan itu adalah hal pertama yang dilihat dan didengar orang. Ya. Nah, zaman sekarang perkataan ini bukan hanya apa, ya, oral begini aja, ya. Sekarang perkataan banyak kan? Lewat apa? Karena zaman sekarang kan teknologi maju. Kita bisa berkata-kata lewat jari kamu. Ya, kita bisa merespon orang, ya, menjawab WA orang, lewat chat, lewat media sosial, ya, kamu taruh story, terus kamu post sesuatu, kasih caption, kamu mengomentari postingan orang, semua itu adalah kata-kata kita. Itu perlu dijaga menjadi teladan. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita menjadi teladan dalam perkataan itu berbicara dengan hormat, ya, dengan kata-kata yang secara tertulis juga kita tidak boleh kasar dan harus apa? Dengan hormat. Kemudian tidak merendahkan atau menghina orang lain. Ya, dengan cara apa lagi? Berani berkata benar meski tidak populer.
Jadi perkataan yang baik itu biasanya membangun. Sebaliknya perkataan yang salah itu menghancurkan. Nah, saya ingin bertanya, apa kata-kata yang paling sering keluar dari mulut dan jari kamu? Apa? Ada orang yang sangat negatif ya, sedikit-sedikit keluarkan kata yang jadi ciri khas dia yang negatif. Nah, itu kita buang ya. Kita harus jadi teladan di dalam perkataan kita. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku itu menunjukkan siapa kita sebenarnya ya, walaupun saat tidak ada orang lain yang melihat. Ya, di sini integritas kita ya dituntut. Jadi sebagai orang bisa berkata ya, kita bisa mengaku diri kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Tapi sikap hidup kita itu yang akan membuktikan. Nah, sekarang sebagai orang muda ya, yang dipanggil dan dipilih Tuhan, cara kita menjadi teladan dalam tingkah laku itu bagaimana? Ada beberapa ya yang bisa saya paparkan di sini. Bersikap baik dan hormat kepada orang tua dan guru. Harusnya juga kepada semua orang ya. Termasuk guru itu termasuk pemimpin gereja ya, pemimpin rohani. Itu kita harus bersikap hormat dan baik. Jangan kurang ajar. Intinya ya. Kemudian jujur. Ini juga tingkah laku jujur di sekolah ya, dimanapun ya. Yang kerja ya di tempat kerja ya, yang masih kuliah di kampus ya. Dimanapun kita harus jujur. Ya. Jangan banyak curang, banyak serong. Kemudian harus bertanggung jawab jadi orang muda. Ya. Jaga tingkah laku dengan bertanggung jawab dalam hal kecil. Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau kita tidak bertanggung jawab dalam hal kecil, jangan harap kita bisa terima tanggung jawab dalam hal besar. Jadi ini intinya iman yang sejati itu terlihat dari cara ya, tingkah laku kita sehari-hari. Ya, ini beberapa poin yang perlu kita take note. Ya. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasih. Kasihmu ya. Nah, kasih kan bukan hanya sekedar perasaan. Ya. Jadi anak muda jangan pikir ya kalau punya feeling kasih, wah sudah mengasihi, pokoknya saya mengasihi kamu. Tapi kasih itu lebih harus dinyatakan dalam tindakan baru kasih ya. Misalnya kamu hanya bilang, oh saya sayang kamu ya, sama adik kamu sayang sekali sayang. Tapi adik kamu minta sesuatu dari kamu, misalnya kamu punya coklat, minta. Lalu kamu gak mau kasih, itu gak tindakan nyata. Ya, tindakan nyata itu kasih itu memberi ya, rela berkorban dan sebagainya. Nah, jadi kasih itu kapan bisa terlihat? Ya, itu pada saat kita mau peduli pada teman. Ya, kita peduli ya, memberikan rasa care, peduli kepada sesama teman. Kemudian mau mengampuni saat disakiti ya, memaafkan. Ini juga menunjukkan kita mengasihi ya, kalau kita mau memaafkan atau mengampuni walaupun kita sangat disakiti. Ya, misalnya orang menyinggung kita ya, kita rasa aduh terhinakan atau apa, tapi kita harus memaafkan, itu menunjukkan sikap kita mengasihi. Kemudian mau berbagi waktu, berbagi harta, ya mungkin berbagi tenaga, perhatian, berbagi barang dan sebagainya, makanan dan sebagainya ya, berbagi. Jadi intinya peduli, mengampuni, berbagi. Ya. Dan mungkin masih banyak ya, tapi ini saya hanya berikan beberapa. Nah, di usia muda, godaan terbesar dalam hidup itu adalah untuk diri sendiri. Nah, ini zaman sekarang ya, orang muda punya ini kendala itu sangat mengasihi diri sendiri. Ya, lebih banyak introvertnya jadinya. Karena apa? Karena gadget ya. Sering mengukung diri di dalam kamar ya. Punya dunia sendiri. Jadi di rumah itu dengan orang tua, dengan saudara ya, sibling itu sudah jarang ngomong karena punya dunianya sendiri. Dia mengasihi dirinya sendiri ya, enjoy time-nya sendiri. Maksudnya dia suka game misalnya, jadi dia menikmati waktu main dia dan sebagainya. Dia nggak mikirkan orang rumahnya mau apa ya, langit mau runtuh dan sebagainya, nggak peduli lagi. Nah, ini yang paling parah. Ya, jadi sudah kehilangan kasih ya di dalam keluarga.
Anak saya sendiri juga begitu. Ya. Sering di kamar ya, jarang kita ngajak ngomong aja dia susah menjawab loh. Jadi itu parah sekali ya. Nah, tetapi Tuhan dia memanggil anak muda untuk hidup bagi sesama. Jadi harus berbagilah hidupnya ya. Jangan untuk diri sendiri terus. Ya. Kalau kamu bisa membagi waktu kamu ya, membagi perhatian kamu ya, rasa peduli kamu dan sebagainya, itu menunjukkan kamu punya teladan di dalam kasih. Ya. Berikutnya yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Nah, kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu berarti tetap berjalan bersama Tuhan, bukan hanya saat kita masih sedang semangat-semangatnya, ya, tetapi juga saat kita lelah, bosan, ditekan dan sebagainya. Kita tetap setia. Cara untuk tetap setia bagaimana? Tetap ikut Tuhan walau tidak populer. Nah, ini tantangan juga ya untuk gereja kita. Gereja kita itu bukan gereja yang populer. Ya, bukan gereja yang kontemporer, bukan gereja yang ada musik bandnya, bukan gereja yang hura-hara ya, yang sangat tidak menarik untuk anak muda. Tetapi apakah kamu tetap setia dengan gereja yang begitu, yang alkitabiah, yang tidak populer? Coba kamu ngomong di luar, kamu ditanya, kamu gereja mana? GAPI. GAPI itu apa? Gereja Alkitab, Presbyterian, Protestan. Apa itu gerejanya? Kayak gimana? Orang nggak pernah dengar. Ya. Tapi kita setia, ya, dengan yang tidak populer itu dituntut kesetiaan. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi setia? Kita tetap jujur walau ada kesempatan untuk curang, untuk nipu, untuk bohong. Nah, biasanya dunia itu mengajarkan ya, kalau kamu mau sukses, kamu cari celah. Ya. Sekali ada celah, kamu cepat ambil celah itu ya. Biar caranya itu serong atau apapun, pokoknya kamu yang penting sukses dulu. Nanti kamu kaya raya, barulah kamu benahi diri dan sebagainya. Tidak bisa ya. Tuhan lewat Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, juga kita semua untuk tetap jujur, setia di dalam kejujuran ya. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Kemudian setia ibadah ya, setia kebaktian. Ya, walaupun banyak gangguan. Nah, ini gangguan anak muda sangat banyak sekarang ya. Dunia sangat menarik. Dunia jauh lebih menarik daripada kebaktian. Apalagi kan saya bilang kebaktian kita biasanya orang bilang membosankan, nyanyinya himne, ya, tidak ada musik yang semangat dan sebagainya. Nah, tetapi apakah kita setia ya di dalam cara kebaktian yang demikian yang berkenan di hati Tuhan ya. Nah, kalau kita setia itu adalah bukti iman kita itu hidup. Ya. Jadi ini yang poin keempat, setia. Yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucian. Apa itu kesucian? Kesucian adalah tantangan besar di zaman ini ya. Dunia itu mengajarkan orang, ya, terutama orang muda, untuk mengikuti keinginan hatinya. Ya, keinginan hati kamu membawa kamu gimana, kamu ikuti aja. Ya, tetapi kalau Tuhan, ya Tuhan mengajarkan, Tuhan ingin ya kita itu menjaga hati kita, jangan ikuti hati kita. Karena sebenarnya hati manusia itu nggak ada yang benar. Ya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi segala keinginannya itu hanya untuk memuaskan dirinya ya. Untuk mencari ketenaran, kesuksesan, ya, materi dan sebagainya. Jadi Tuhan ingin tuh kita menjaga hati kita. Nah, dalam hal menjaga kesucian ini, menjadi teladan dalam kesucian itu ada beberapa poin. Yang pertama, jaga pikiran. Ya. Bagaimana cara menjaga pikiran kita? Jaga apa yang kita lihat dan kita dengar dan kita pikirkan. Ya. Jangan biarkan pikiran kita itu dikotori ya oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, yang toksik dan sebagainya ya. Jadi dari pikiran nih, ya, kita jaga. Nah, pikiran kita bisa timbul itu dari kita lihat dan dengar. Jadi yang perlu dijaga juga itu mata, telinga kita. Kalau kita selalu dengar yang negatif ya, selalu lihat-lihat yang tidak baik, itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Itu tidak akan membawa kesucian dalam hidup kita. Yang berikutnya, jaga pergaulan. Pergaulan itu
nanti ada jaga hubungan dan relasi ini. Ini dua hal yang beda ya. Pergaulan itu maksudnya dengan orang-orang yang selalu kita hidup bersama ya. Misalnya Carita dengan Roland kan bergaul. Tapi kalau jaga hubungan itu belum tentu kita bergaul setiap hari dengan dia. Tapi kita ketemu dia, ada relasi dengan dia. Nggak hidup sehari-hari, nggak banyak bergaul gitu, nggak banyak ketemunya. Ya. Itu juga perlu dijaga. Jadi pertama pergaulan. Jadi kalau kamu mau bergaul baik dengan seseorang, ya, ingin tetap suci, harus pilih teman yang baik, yang dapat menolong kamu supaya semakin dekat Tuhan. Jangan pilih teman yang tidak beriman, ya. Bergaul dengan yang tak beriman, bergaul dengan teman yang tidak baik, terus ikut-ikutan gaya hidup yang salah hanya demi supaya diterima. Misalnya kamu masuk dalam satu komunitas, kan kamu komunitasnya mungkin karena masih muda ya, bukan hanya di gereja. Mungkin kamu punya komunitas yang lain, di kampus atau di tempat kerja. Tapi kamu demi bisa diterima di komunitas yang lain, kamu korbankan iman kamu. Supaya kalau enggak saya dibilang sok alim, orang gereja, ya, sok malaikat dan sebagainya. Lalu kamu ikut-ikutan apa yang mereka lakukan supaya bisa diterima. Itu enggak menjaga kesucian. Kemudian jaga hubungan dan relasi. Nah, ini menghormati orang ya. Misalnya kamu walaupun tidak bergaul dengan dia, tapi kamu ada bagaimanapun kamu ada hubungan dengan dia. Misalnya dengan bos kamu, kan nggak mungkin kamu tiap hari bergaul dengan bos kamu yang bagian kerja ya. Jadi kamu harus tetap menghormati dia, juga menghormati diri sendiri, ya. Tidak mempermainkan perasaan orang, ya. Tahu tanggung jawab dan batasan yang sehat. Di sini batasannya misalnya sama bos kamu kadang-kadang bercanda, bergurau, harus tahu batasan, jangan kurang ajar. Mentang-mentang lagi bercanda, lalu kata-katanya keluar yang kayak apa ya? Kayak liar, kayak udah nggak ada batasan. Nggak boleh ya. Jadi ini harus jaga. 3 hal ini yang harus kita jaga untuk kesucian kita ya. Karena kesucian kita hari ini akan menentukan masa depan dari rohani kita. Jadi kita sudah lihat ya tadi ya, dari satu ayat itu ada 3 jangan, 5 jadilah. Ya. Kalau saya minta ulang coba, jangan apa? 1, tunda, minder, takut. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, sekarang terakhir ya. Karena itu banyak tadi ayatnya. Jadi saya ringkaskan beberapa poin pelajaran penting yang dapat kita petik dari Timotius yang masih muda. Ya. Timotius kan tadi kita lihat latar belakang dia imannya itu diwariskan oleh ibu dan neneknya ya. Jadi mewariskan iman kepada keturunan itu juga penting. Buktinya Timotius ya. Dia walaupun masih muda, dia sudah diberi tanggung jawab oleh Rasul Paulus menjadi rekan kerjanya, ya, rekan pelayanannya. Jadi sangat berharga ya. Berbahagialah kamu kalau kamu lahir dari keluarga Kristen. Tapi saya bukan berarti mengatakan kalian yang berasal dari latar belakang bukan Kristen itu nggak baik ya. Tapi kalau kamu kelak nanti sudah membentuk keluarga, itu penting sekali untuk mewariskan iman, mengajarkan anak tentang firman Tuhan ya. Harus mewariskan iman Kristen yang betul kepada keturunan kita. Yang kedua, usia muda bukan penghalang untuk dipakai Tuhan. Nah ini tadi tujuan dari tema kita kan. Jadi kita melihat Timotius ya. Jadi walaupun dia muda, ya, bukan penghalang untuk dipakai Tuhan. Ya, dia waktu itu ya, memang di Alkitab tidak menyebutkan usianya, tapi ada penafsir mengatakan waktu itu kurang lebih umurnya 20-an aja loh. Dia sudah terjun melayani, bahkan sudah diberi tanggung jawab oleh Rasul Paulus untuk melayani sebuah gereja, satu gereja di Efesus. Jadi usia muda bukan penghalang ya. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa tunggu tua, jangan merasa takut dan sebagainya. Yang ketiga, setia. Dalam hal kecil akan membawa tanggung jawab kepada hal yang lebih besar. Dalam hal kecil kita biasanya masih muda ya, sering diberi pelayanan yang masih kecil, yang lebih muda. Jangan anggap, oh ini penghinaan nih sama saya.
Saya kan orang pintar, saya kuliahnya IP-nya tinggi. Masa saya cuma dikasih pelayanan kayak gini. Nggak boleh juga ya. Kita kalau setia dalam hal yang kecil, pasti Tuhan akan percayakan kita dengan tanggung jawab yang lebih besar kelak ya. Yang terakhir, Tuhan intinya ya tadi ya saya sudah sebutkan juga tadi, Tuhan memakai orang yang mau belajar dan taat. Bersedia dan taat. Ya. Timotius ini dia bersedia, dia taat. Makanya dia bisa dipakai Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana Tuhan memanggil kita melayani dia? Mungkin ya nggak mungkin ya sekarang Tuhan panggil kamu seperti Timotius ya. Harus mengadakan perjalanan misi dengan rasul dan sebagainya. Tetapi di area hidup kamu yang mana yang Tuhan panggil, kamu setia ya. Kamu taat belajar, maka Tuhan akan memakai kita. Jadi sebagai penutup, saya mau kita ulangi lagi, jadilah 5 apa? Jadilah teladan dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, kesucian. Kita berdoa, saya minta Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dalam pakaian remaja muda. Maka kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu, dari kehidupan Timotius, bahkan Nabi Yeremia. Kami bersuka cita Bapa, bahwa Engkau mengajarkan kami pada hari ini, khususnya kebanyakan dari yang hadir adalah remaja-remaji muda budi. Walaupun mereka usianya masih muda, tapi Engkau memanggil mereka untuk melayani Engkau. Ya Bapa, kiranya tidak ada yang menganggap mereka rendah karena mereka muda, karena Engkaulah yang memanggil mereka. Engkau juga yang akan menuntut dan menolong mereka menjadi remaja pemuda yang memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur supaya mereka menjadi orang yang langsung merespon panggilan-Mu, supaya mereka tidak menjadi orang yang minder, tidak menjadi orang yang tidak mau melakukan tanggung jawab secara rohani, tapi bisa menjadi orang yang berketeladanan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pimpinlah kami ya Bapa, supaya hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Pakai kah? Terima kasih, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh PI Bibit. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudara Agung. Sambil menjalankan kantong persembahan, mari kita menyanyikan
pujian nomor 379, Terlalu Manise. Pujian nomor 379, Terlalu Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Biar pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manis. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu dengan jantung yang rendah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga, saudara, dan teman-teman kami. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Begitu juga kami menyerahkan diri kami masing-masing sebagai korban hidup ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidup kami supaya selalu setia dan taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh hambanya PI Rudi. Kepada hambanya silakan. Kita bersyukur ya pada malam hari ini, walaupun ada